Kepolisian menggelar rekonstruksi pembunuhan Abdul Ghani, pengikut Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Ada 4 tempat sebelum pembunuhan dilakukan. Pembunuhan ini diduga atas perintah taat pribadi pemimpin Padepokan. Guna kelancaran jalannya rekonstruksi pembunuhan Abdul Ghani, 500 personel Polda Jatim disiagakan di lokasi Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Senin pagi. Dengan pengawalan ketat, taat pribadi bersama 4 pelaku lainnya dibawa dengan mobil barakuda ke lokasi pembunuhan. Sebelum dibunuh, korban telah membuat janji untuk bertemu dengan 4 tersangka, diantaranya Wahyu Wijaya, Wahyudi, Rahmat Misal, dan Muriat Subianto di parkiran belakang Padepokan Dimas Kanjeng. Pertemuan kemudian dilanjutkan ke kantor sekretariat asrama. Di sana, korban langsung dipukul hingga tewas. Setelah melaporkan pembunuhan tersebut ke taat pribadi, pemimpin Padepokan meminta korban dibuang ke Waduk Wonogiri. Dari 10 orang yang ditetapkan polisi menjadi tersangka, 4 pelaku kini masih buron. Hari ini ada 5 tersangka, kemudian dengan 4 orang DPO, para pengganti, dan beberapa saksi yang lain. Setelah selesai rekonstruksi, taat pribadi bersama 4 pelaku lainnya kembali dimasukkan ke mobil barakuda. Irsat Priyongko, Probolinggo. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Probolinggo, Jawa Timur. Wida, apa hasil rekonstruksi dari kasus pembunuhan yang siang tadi dilakukan di Padepokan? Ya, Eva, sebelumnya saya ingin mengajak Anda melihat lebih jelas bagaimana kondisi di situasi di Padepokan Dimas Kanjeng. Mungkin Anda bisa melihat di belakang saya, ini ada kursi putih bermotif vintage. Ini adalah kursi yang biasa digunakan taat pribadi seperti yang ada di video-video viral bagaimana taat pribadi ini mendemokan begitu proses pengadaan uang dari balik ke tubuhnya. Karena memang proses pengambilan kursi ini adalah agenda kedua dari Polda Jawa Timur hari ini di Padepokan Dimas Kanjeng yang sebenarnya tidak hanya agenda rekonstruksi namun juga agenda penggeledahan terkait kasus penipuan yang diduga ini dilakukan oleh taat pribadi. Jadi untuk penggeledahan ini, Eva, ada tim dari Polda Jatim, kemudian dari Kejati Jatim dengan saksi dari petugas kecamatan di Kecamatan Gading, juga sampai kepala desa Wangkal di daerah ini dan juga sampai ketua RT dan juga ketua RW. Termasuk juga tim ahli dari Bank Indonesia dan juga ahli emas. Karena memang untuk membuktikan selama ini yang menurut laporan masyarakat begitu masih ada bunker begitu di tempat kediaman taat pribadi, kemudian juga ada perhiasan dan juga benda-benda berharga lainnya. Karena itulah Polda Jatim juga mendatangkan tim ahli di antara dari Bank Indonesia dan juga tim perhiasan atau tim ahli emas. Nah, hasilnya Eva dari proses penggeledahan yang dimulai, kalau untuk rekonstruksi dimulai 8.45, penggeledahan sekitar dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di mana taat pribadi juga dihadirkan di dalam rumahnya untuk proses penggeledahan ini. Ternyata menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Prabowo Argo ini menyatakan tidak ditemukan bunker. Adapun beberapa alat bukti yang digunakan untuk proses penipuan, dugaan penipuan yang dilakukan taat pribadi diantaranya adalah beberapa alat dan juga untuk proses pengadaan, dan yang terpenting adalah kwitansi yang berisikan catatan transaksi yang diserahkan ke taat pribadi, di mana nominalnya beragam, ada yang 100 juta sampai 300 juta rupiah. Sementara itu untuk agenda pertama mengenai rekonstruksi ini memang sudah dimulai pukul 8.45 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ada 74 adegan yang direkonstruksi atau direka ulangkan dengan 5 tersangka yang 4 diantaranya sudah P21, kemudian ditambah 1 tersangka taat pribadi, di mana pada proses rekonstruksi ini dimulai dari parkiran belakang Padepokan Dimas Kanjeng ini, yang singkat ceritanya ini berisi koordinasi antara eksekutor begitu dengan yang menyatakan ke tim eksekutor ini bahwa taat pribadi meminta para tim eksekutor ini, di mana 3 diantaranya adalah mantan perwira menengah TNI, untuk mengeksekusi korban Abdul Ghani. Kemudian proses rekonstruksi dilanjutkan di Aula Pria. Disinilah korban Abdul Ghani dinyatakan dieksekusi oleh tim eksekutor, yang berikutnya jenazahnya dimasukkan dalam box plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil minibus dan diminta jenazahnya untuk dibuang di
kawasan Wonogiri. Dan hasil dari rekonstruksi seperti yang disampaikan oleh Kombes Pol Argo ini menyatakan bahwa dari 74 adegan Eva ini bisa disimpulkan bahwa Taat Pribadi ini adalah aktor intelektual di balik dugaan pembunuhan berencana ini. Eva. Ya Wida, tadi ada mengatakan bahwa ada pihak Bank Indonesia dan juga ahli perhiasan yang didatangkan untuk menyelidiki uang dan emas milik Taat Pribadi. Bagaimana hasilnya? Adakah indikasi bahwa uang dan emas yang dimiliki ini palsu atau hasil dari tindak kejahatan? Ya Eva, untuk hasil apakah uangnya ini asli atau palsu, kemudian berapa nominalnya, ini menurut Kombes Pol Argo ini juga masih proses penyelidikan begitu. Yang jelas beberapa alat bukti tersebut misalnya uang, perhiasan, kemudian tas termasuk kursi vintage yang ada di belakang saya ini, inilah yang akan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk berikutnya masih didalami lagi. Memang sampai saat ini sudah dipastikan bahwa proses rekonstruksi ini akan selesai hari ini, sudah selesai begitu baik untuk korban Ismail maupun Abdul Ghani. Sementara itu untuk proses rekonstruksi dugaan pengadaan uang seperti yang ada di video viral begitu di mana Taat Pribadi bisa mengeluarkannya ini tidak akan dilakukan karena memang menurut Kombes Pol Argo ini tidak bisa didemokan. Eva. Iya Wida, selain kemudian ada upaya rekonstruksi yang sedang berjalan, upaya hukum untuk menyelidiki kasus ini. Bagaimana dengan keberlangsungan Padepokan ini sendiri? Adakah rencana penutupan Padepokan oleh pemerintah setempat? Jika ada, kapan penutupan akan dilakukan, Wida? Sejauh ini kalau penutupan seperti organisasi masyarakat ini yang menyerukan justru sesama organisasi masyarakat. Jadi sesama organisasi masyarakat ini melihat bagaimana fenomena di Padepokan Dimas Kanjeng ini, terutama misalnya dari organisasi massa Islam melihat aktivitas di sini begitu, dan nantinya akan memberikan rekomendasi sikap terhadap keberadaan dari Padepokan ini sendiri. Rencananya MUI Jawa Timur akan memberikan sikap begitu Rabu esok dari proses observasi yang dilakukan selama ini. Sementara itu untuk para pengikutnya, ini memang kalau dilihat datanya Eva, dari 23.000 pengikut ada 6.000 pengikut yang sebelum ramai kasus ini menjadi di media massa begitu. Ini ada sekitar 6.000 pengikut yang tinggal di Padepokan belakang dengan tinggal di tenda-tenda, ada sekitar 65 tenda. Namun Sabtu kemarin ini didata sesudah sebelumnya dari 6.000 kemudian menjadi 600 pengikut, berkurang lagi menjadi 351 pengikut di hari Sabtu kemarin, dan hari ini pihak dari Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo mendata hanya sekitar 51 pengikut yang ada tinggal di tenda sana. Namun begitu menurut pantauan saya bahwa pengikut ini juga memiliki kebiasaan tidak hanya tinggal di kawasan Padepokan, namun juga indekos begitu di beberapa daerah di kawasan Padepokan Dimas Kanjeng ini. Eva. Baiklah, Wida Subianto melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih.